Halo subscriber, di video ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat ini. Ini adalah buku foto yang saya buat sendiri. Saya mencetak buku ini sendiri, kemudian saya juga menjilid sendiri buku ini. Saya menggunakan printer Canon G3010 dan saya sengaja mencetak dalam format hitam putih seperti ini karena printer Canon atau printer HP yang baru itu biasanya tinta hitamnya merupakan tinta pigmen atau tinta yang tidak akan luntur kalau terkena air. Dan tinta ini sangat cocok dengan kertas HVS atau kertas biasa yang murah itu ya. Jadi ini bakal bagus sekali kalau dicetak menggunakan kertas HVS seperti ini. Saya akan menunjukkan. Gimana? Bagus kan? Memang sebenarnya detailnya atau resolusi printer ini tidak bagus. Kalau kita lihat dengan lebih dekat, maka kita bakal melihat titik-titik. Itu karena saya hanya menggunakan satu tinta saja, yaitu tinta hitam. Jadi warnanya cuma hitam saja. Kalau kita melihat warna abu-abu di sini, sebenarnya itu bukan abu-abu, tapi warna hitam yang terbentuk dari titik-titik yang tidak rapat. Jadi warnanya terlihat seperti abu-abu kalau kita lihat dari jauh. Tapi sebenarnya bagus sekali ya kalau kita perhatikan. Bagus kan? Ini cocok sekali buat hadiah, ulang tahun, atau buat kenang-kenangan. Dan harganya murah sekali karena saya menggunakan kertas HVS. Kalau kamu mau, kamu bisa gunakan kertas double side yang lebih mahal ya guys. Seperti kertas glossy double side. Langsung saja kita mulai tutorialnya. Pertama-tama kita bisa cetak fotonya terlebih dahulu. Tapi sebelum mulai mencetak, saya mau mempersiapkan kertasnya terlebih dahulu. Di sini saya akan membutuhkan kertas ukuran A6, jadi saya akan memotong kertas A4 ini menjadi 4 bagian. Saya menggunakan cutter dan juga penggaris seperti ini untuk memotongnya. Mungkin kalau kamu punya alat pemotong kertas yang lebih canggih, kamu bisa gunakan ya. Tapi kalau kamu menggunakan cutter seperti ini, pastikan kamu menggunakan cutter yang tajam sekali karena itu akan mempermudah proses memotongnya. Dan pastikan kamu juga hati-hati karena bisa melukai kamu kalau kamu tidak hati-hati. Sebelum mencetak, kita perlu memasukkan kertas yang sudah kita potong ke printernya. Kita bisa melakukannya dengan cara seperti ini, dan mungkin kamu tidak bisa memasukkan semuanya sekaligus karena kapasitasnya terbatas ya. Jadi mungkin sedikit saja, kemudian kita perlu rapatkan di tengah seperti ini atau sesuai dengan printernya. Mungkin ada yang di pinggir, ada yang di tengah ya, tergantung printernya. Nah, kita mulai tutorialnya. Sekarang kita perlu mencetak foto-foto yang perlu kita siapkan. Saya sudah menyiapkan foto di sini. Fotonya sengaja saya edit terlebih dahulu biar nanti hasilnya bakal lebih bagus dan sesuai dengan yang kita lihat di layar. Saya mengeditnya dengan mengubahnya menjadi hitam putih dan saya pastikan gambarnya bagus semua ya, tidak ada yang terlalu gelap. Saran saya sebaiknya kita perlu mempercerah gambarnya karena nanti kalau kita cetak hasilnya bakal lebih gelap. Jadi saya mengeditnya menggunakan sebuah software pengedit foto namanya Raw Therapy. Kamu bisa tonton tutorialnya di atas sini ya. Dengan software ini saya bisa mengedit banyak sekali foto sekaligus. Sebenarnya cetakan hitam putih itu bukan berarti kurang bagus kalau dibandingkan dengan cetakan warna ya. Mengingat kita sering menjumpai komik-komik Jepang itu dicetak dalam format hitam putih. Dan hasilnya bakal bagus sekali karena memang dari sananya gambarnya itu bagus. Dan sengaja didesain dalam format hitam putih. Kemudian kita juga bisa menemui cetakan hitam putih itu di koran-koran atau majalah. Dan hasilnya juga bagus sekali foto-foto di majalah itu. Jadi fotonya sudah saya pindah
ke folder 1 dan folder 2. Itu karena nanti saya akan mencetak folder yang pertama dulu, kemudian saya balik buat mencetak yang kedua. Itu karena saya mau bukunya nanti bolak-balik ya. Sebenarnya saya tidak masalah kalau fotonya tercetak secara acak. Jadi mungkin kalau kamu perlu susunan yang lebih sesuai, kamu bisa bikin dulu layoutnya di Microsoft Office Word atau Canva atau aplikasi yang lain. Jadi saya seleksi semua, kemudian kita klik kirim. Ternyata tidak bisa karena jumlahnya melebihi 100 ya. Jadi aku cetak 50 dulu ya, apakah bisa? Nah, kalau 50 ternyata bisa ya. Kita cetak 50 foto terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan ke cetakan selanjutnya. Yang perlu kita ubah yaitu ukurannya ya. Ukuran kertasnya di sini saya pilih 10 x 15. Dan mode warnanya saya pilih monokrom biar menggunakan tinta hitamnya saja. Dan tipe kertasnya saya pilih kertas biasa. Kalau sudah, kita pilih cetak. Nah, kita bisa mulai cetak 50 foto terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan ke cetakan berikutnya. Nah, kalau sudah, kita bisa balik kertasnya, kemudian kita cetak bagian sisi sebaliknya. Kalau sudah tercetak semua, kita bisa jepit kertasnya seperti ini menggunakan klip atau penjepit kertas. Selanjutnya kita bisa menggunakan lem kayu atau lem putih buat mengelemnya. Dan kita juga bisa menggunakan kuas. Loh, kepalaku kok menghalangi seperti ini rambutnya. Nah, sebenarnya kita seharusnya tidak langsung mengoleskan lemnya di kertas seperti ini ya. Ini adalah cara yang salah dan saya melakukan kesalahan mengoleskan lemnya di kertas seperti ini ya. Kalau kita melakukan cara seperti ini, maka nanti lemnya tidak terlalu kuat buat menjilid semua halamannya ya. Nanti bakal ada halaman yang kurang kuat dan mudah copot. Jadi kita perlu menekuk bukunya seperti ini, kemudian kita bisa gunakan kuas buat memasang lemnya seperti ini. Dengan begitu nanti jilitannya bakal makin kuat karena lemnya bakal terpasang dengan lebih bagus. Kalau sudah dilem, kita perlu menunggu sampai lemnya benar-benar kering ya. Mungkin bisa sampai 2 jam atau 3 jam. Aku lupa berapa lama. Mungkin kamu bisa mengira-ngira dan melihat apakah lemnya sudah kering atau belum. Dan mungkin kamu perlu melakukan pengeleman kedua ya. Dan biar hasilnya bakal lebih kuat. Selanjutnya kita bisa memotong bagian pinggir-pinggirnya menggunakan cutter seperti ini biar hasilnya lebih rapi. Pastikan cutternya tajam ya, karena itu akan mempermudah. Dan kamu perlu hati-hati biar tidak terpotong tanganmu ya. Memotong kertas menggunakan cutter memang perlu keterampilan yang lebih ya, karena ini memang agak sulit, kecuali kalau kamu menggunakan alat pemotong kertas yang bagus. Tapi tidak apa-apa, kamu bisa memotong menggunakan ini, hanya saja mungkin hasilnya kurang rapi. Selanjutnya aku pakai kertas yang tebal ini sebagai sampulnya. Saya sengaja menggunakan kertas ini biar tidak ribet. Sebenarnya kamu bisa mendesain sampulnya dengan gambar atau foto atau tulisan sesuai keinginan kamu. Tapi aku pakai ini saja karena polosan itu lebih mudah ya. Dan aku
mengukurnya, kemudian melipatnya seperti ini biar kita bisa memasangnya sebagai sampul. Ngomong-ngomong, kalau kamu lihat aku pakai staples di bukunya ya, tapi sebenarnya aku pakai staples biasa dan tidak menembus seluruh halamannya. Saya pakai stapler karena ternyata lemnya kurang kuat. Jadi saran saya, kamu perlu menekuk sebelum mengelemnya ya, karena itu penting sekali biar lebih kuat. Nah, kita juga bisa memasang lemnya pada sampulnya seperti ini. Kemudian kita bisa melekatkan bukunya di sana dan kita bisa memasang sampulnya dengan cara seperti ini. Nah, mungkin kita perlu memotongnya juga ya dan merapikan juga pinggir-pinggirnya. Ngomong-ngomong, aku menggunakan cutting mat sebagai alas buat memotongnya ya. Tapi kamu bisa juga menggunakan kaca atau lantai ya. Tapi mungkin bisa merusak lantai karena tajam ya. Nah, kalau sudah hasilnya jadi seperti ini, gimana? Bagus kan? Mungkin agak kurang rapi ya, karena sebenarnya saya memang masih belajar menjilid dengan cara seperti ini. Selain itu, mungkin karena saya menggunakan cutter biasa ya buat memotongnya. Mungkin kalau kamu mau lebih rapi, kamu bisa menggunakan alat pemotong kertas, atau kamu juga bisa ke tukang fotokopi untuk menjilidnya ya. Jadi biarkan mereka yang menjilid, bukan kamu sendiri. Tapi sebenarnya memang menjilid buku ini adalah sebuah hobi yang agak menantang ya. Tapi ini perlu keterampilan yang cukup buat bikin jilidan buku yang bagus. Nah, terima kasih sudah menonton video saya sampai sini ya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan tonton juga video saya yang lainnya. Sampai jumpa.